Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Khadijah dengan NIM 20104162200035 dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas oseanografi saya membuat PowerPoint. Dengan judul Pengaruh Terendamnya Perkerasan Aspal oleh Air Laut yang ditinjau terhadap karakteristik Marshall. Pendahuluan. Banyak hal yang menyebabkan kerusakan pada konstruksi jalan, antara lain akibat pengaruh beban lalu lintas, kendaraan yang berlebihan, temperatur, air atau genangan, dan konstruksi perkerasan yang kurang memenuhi persyaratan teknis. Air atau genangan merupakan salah satu penyebab kerusakan atau mengurangi keawetan bagi konstruksi jalan dengan perkerasan aspal. Beberapa ruas jalan di Indonesia yang terletak di daerah yang berhubungan dengan pantai mengalami permasalahan dengan genangan air laut yang kebanyakan disebabkan oleh cuaca ekstrim sehingga mengakibatkan terjadinya banjir pasang surut atau dengan istilah air rob, yaitu naiknya permukaan air laut yang menggenangi konstruksi jalan dengan perkerasan aspal. Kandungan garam adalah salah satu perbedaan antara air tawar dengan air laut. Rata-rata di laut negara Indonesia terdapat 3,5% kandungan garam per 1 liter air laut. Selain faktor air, faktor suhu juga berperan besar mempengaruhi perkerasan jalan beraspal panas. Rata-rata suhu permukaan air laut di Indonesia berkisar 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis melihat bahwa genangan air laut pada konstruksi perkerasan jalan bisa menjadi masalah di setiap jalan di daerah pesisir pantai di Indonesia. Itu sebabnya penulis ingin melakukan penelitian secara khusus mengenai pengaruh air laut terhadap konstruksi jalan dengan perkerasan aspal. Yang pertama ada agregat. Secara umum, agregat didefinisikan sebagai suatu bahan keras dan kaku yang digunakan sebagai campuran berupa berbagai jenis butiran atau pecahan seperti pasir, kerikil, agregat pecah, dan abu yang merupakan komponen utama lapisan perkerasan jalan, yaitu 90-95% agregat terhadap berat atau 75-85% terhadap volume. Yang kedua ada aspal. Aspal merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon dan senyawa-senyawa utama yaitu aromat, napaten, dan alkan. Aspal yang digunakan untuk bahan pengikat pada perkerasan jalan bersifat fleksibel dan lentur sehingga disebut juga perkerasan lentur atau flexible pavement. Ketiga, ada stabilitas. Di dalam campuran beton aspal yang paling utama adalah cukupnya stabilitas yang dapat menahan deformasi dan kelelehan plastis yang diakibatkan oleh beban statis dan dinamis oleh lalu lintas sehingga tidak layak menimbulkan bekas roda, keriting, dan penurunan atau kenaikan pada permukaan perkerasan jalan. Spesifikasi stabilitas untuk perkerasan bergantung pada jumlah lalu lintas dan beban kendaraan yang akan memakai jalan tersebut. Stabilitas terjadi dari hasil gesekan antar butir, penguncian antar partikel, dan daya ikat yang lebih baik dari aspal. Nilai stabilitas dinyatakan dalam kilogram atau kN. Yang keempat ada kelelehan plastis atau flow. Kelelehan plastis atau flow adalah keadaan perubahan bentuk suatu campuran yang terjadi akibat suatu beban sampai batas runtuh, yang dinyatakan dalam mm atau ing. Nilai kelelehan yang tinggi memberikan ciri campuran yang plastis disebabkan kadar aspal yang tinggi, sedangkan jika nilai kelelehan amat rendah akan memberikan ciri campuran yang kaku disebabkan kadar aspal yang rendah. Kelima ada Marshall Equation. Marshall Equation adalah perbandingan antara stabilitas dengan kelelehan plastis yang dinyatakan dalam kilogram atau mm. Campuran dengan stabilitas tinggi dan kelelehan plastis yang rendah menghasilkan nilai MQ yang tinggi dan menunjukkan campuran tersebut kaku, sehingga perkerasan mudah mengalami perubahan bentuk jika mengalami beban lalu lintas, seperti potensial terhadap retak. Sebaliknya, campuran dengan stabilitas yang rendah dengan kelelehan plastis yang tinggi menghasilkan MQ rendah, sehingga cenderung plastis dan tidak stabil. Terakhir ada air laut. Air laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan dan menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya. Laut merupakan wilayah yang paling luas di permukaan bumi, dengan luas mencapai 70% dari seluruh permukaan bumi dan memiliki sifat korositas yang sangat agresif. Garam-garam utama yang terdapat dalam air laut adalah klorida 55%, natrium 31%, sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, dan sisanya kurang dari 1% terdiri dari bikarbonat, bromid, asam borak, strontium, dan fluorida.
Tiga sumber utama garam-garaman di laut adalah pelapukan batuan di darat, gas vulkanik, dan sirkulasi lubang-lubang hidrotermal atau hydrothermal vents di laut dalam. Kesimpulannya adalah setelah melakukan pengujian, mengevaluasi, dan menganalisa hasil pengujian tes Marshall pada dua jenis perendaman air tawar dan perendaman air laut yang disertai variasi suhu, variasi kadar garam, dan variasi durasi perendaman. Secara umum dapat dilihat bahwa air laut lebih mempengaruhi nilai stabilitas dan kelelehan atau flow dibandingkan dengan air tawar pada kinerja campuran beraspal panas, jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil perbandingan perendaman air tawar dengan perendaman air laut menunjukkan adanya penurunan nilai stabilitas pada perendaman air laut 24 jam yang berkisar 6.597% atau 25 derajat 3,5% kadar garam sampai pada perendaman air laut 48 jam sebesar 29.900% atau 40 derajat Celcius 3,5% kadar garam. Yang kedua, adanya peningkatan nilai kelelehan atau flow dengan nilai terendah 4,58 mm dan nilai tertinggi 6,16 mm pada perendaman air tawar. Sedangkan pada perendaman air laut mendapatkan nilai 4,70 mm untuk nilai terendah dan 7,24 mm untuk nilai tertinggi. Yang terakhir, hasil perbandingan menunjukkan penurunan pada nilai Marshall Quotient atau MQ sebesar 8.082% sampai 20.061% pada perendaman air laut selama 24 jam dan sebesar 14.100% sampai 41.397% pada perendaman air laut selama 48 jam. Itu saja hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.